Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar soal dalam rangka menghadapi pretest PPG atau uji pengetahuan ya. Nah, ada beberapa soal yang akan saya tampilkan. Nanti Bapak Ibu bisa belajar bersama ya, untuk menganalisis kira-kira jawabannya apa. Nah, pertama terkait dengan kompetensi adalah kompetensi pedagogik, kemudian capaian pembelajarannya merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Kemudian indikator esensialnya merumuskan indikator yang sesuai. Ya, di sini adalah indikatornya adalah merumuskan indikator. Nah, soalnya ini contoh soal, seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. B. Menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mencoba untuk menjawab kira-kira jawabannya yang betul yang mana. Iya. Jawaban yang betul adalah E ya. Nah, yaitu menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Nah, perumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur menggunakan tabel KKO Bloom. Nah, untuk KD mengidentifikasi informasi, kata kerja operasional yang tepat adalah menyebutkan ciri, tujuan, dan isi. Kata menentukan dan menemukan juga dapat menjadi indikator untuk KD mengidentifikasi. Hanya pilihan materi pada jawaban tidak tepat. Informasi berisi ciri, tujuan, dan isi. Nah. Kemudian nomor 2, kompetensinya adalah pedagogik, ya masih sama. Kemudian capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikator esensialnya merumuskan materi yang sesuai. Nah, contoh soal, seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16. Ini adalah kompetensi dasar KD keterampilan, yaitu memerankan isi fabel atau legenda daerah
setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah A. Pengetahuan faktual, B. Pengetahuan metakognitif, C. Pengetahuan prosedural, D. Pengetahuan konseptual, atau E. Keterampilan. Silakan. Waktunya 1 menit. Jawaban yang betul adalah C, ya, yaitu pengetahuan prosedural. Nah, alasannya penyusunan materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Cakupan materi merupakan pengetahuan faktual, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Faktual berisi contoh terkait dengan materi. Metakognitif berisi konsep yang berkaitan dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Konseptual berisi konsep-konsep terkait dengan materi. Prosedural berisi tahapan yang terkait dengan materi. Oleh karena itu, jika ada KD memerankan, materi yang diajarkan terkait dengan prosedural, yaitu merancang tokoh fabel, ya, kemudian latar, dialog, kemudian menentukan urutan cerita, merancang pemeranan fabel, dan melakukan pemeranan. Ya. Soal selanjutnya, kompetensi pedagogik, ya. Capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia, serta konteks dan karakteristik siswa. Indikator esensialnya menetapkan rumusan langkah pembelajaran menulis yang sesuai. Contoh soalnya, dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis project, atau E. Berbasis masalah. Silakan bisa dijawab. Waktunya kurang lebih 1 menit. Jawaban yang betul adalah B, ya, yaitu scientific. Nah, kenapa? Rumusan langkah pembelajaran memujuk pada pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik. Metode discovery atau inquiry, pembelajaran berbasis masalah. Scientific meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi. Sedangkan inquiry meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Sedangkan discovery meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan.
Berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Sedangkan berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi, dan yang terakhir evakuasi proses dan hasil proyek. Soal selanjutnya, kompetensi pedagogik. Capaian pembelajaran merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikator esensialnya menetapkan rumusan langkah pembelajaran membaca yang sesuai. Contoh soal. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, atau E. Berbasis masalah. Silahkan bisa sambil dijawab. Jawaban yang betul adalah B, ya, yaitu scientific. Nah, rumusan langkah pembelajaran mewujud pada pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik, metode discovery atau inquiry, pembelajaran berbasis masalah. Saintifik meliputi mengamati, kemudian menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi. Sedangkan inquiry meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Sedangkan discovery meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, penyusunan jadwal dan penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi, dan evakuasi proyek dan hasil proyek. Soal selanjutnya, kompetensi pedagogik. Capaian pembelajaran merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikator esensialnya menetapkan media yang sesuai. Contoh soal, seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7 ya. Ini KD pengetahuan, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media A. Audio dan audiovisual, B. Visual dan atau cetak, C. Audiovisual dan atau visual, D. Audio dan atau IT, E. Non cetak atau cetak. Silakan bisa dijawab.
Jawaban yang betul adalah C, ya. Audiovisual dan atau visual. Nah, ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Media visual merupakan setiap bentuk media yang memiliki bentuk fisik nyata yang dapat dilihat, dibaca, dan diraba. Jika dibandingkan dengan media-media pembelajaran lainnya, media visual cenderung jauh lebih mudah untuk ditemukan. Beberapa contoh media visual yaitu gambar, foto, buku majalah, alat peraga, dan lain-lain. Media audio adalah media yang hanya dapat diakses melalui organ pendengaran. Beberapa bentuk media audio yaitu suara, lagu, siaran radio, audio CD, dan lain-lain. Media audiovisual merupakan jenis media yang mencakup media audio dapat didengar dan media visual dapat dilihat. Contohnya, siaran televisi, pertunjukan drama, teater, film layar lebar, dan lain sebagainya. Sedangkan media berbasis IT yaitu jenis media yang cara menghasilkan atau menyampaikannya menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor atau yang interaktif. Untuk soal ini, media berupa visual dan audiovisual karena kompetensi yang diajarkan menggunakan buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Soal selanjutnya, kompetensi pedagogik. Capaian pembelajaran merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikator esensialnya menetapkan sumber pembelajaran yang sesuai. Sumber pembelajaran, ya. Contoh, seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8. Ini ya, keterampilan, yaitu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Lingkungan sekolah, B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat, C. Berbagai buku referensi, D. Rekaman drama atau televisi, E. Teks berita dalam surat kabar. Silakan bisa sambil dijawab. Jawaban yang betul adalah B, ya. Yaitu kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Sumber belajar menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi adalah guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku, bacaan, atau semacamnya. Pengertian selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Klasifikasi sumber belajar terdiri atas A. Message atau pesan, B. People atau orang, C. Material atau bahan, D. Device atau alat, teknik, dan yang terakhir setting atau lingkungan. Sumber belajar pada soal berbentuk bahan dan karena tadinya mengembangkan cerita rakyat dalam bentuk cerpen, maka sumber belajar yang diperlukan adalah kumpulan cerita rakyat.